Selamat pagi semuanya, namo buddhaya. Oke, kita kembali kepada perenungan Uposatha. Perenungan Uposatha yang pertama kan metta ya, udah kita bahas ya. Metta itu ketika kita mempraktekkan cinta kasih berarti kita menjaga sila keberapa? Menjaga sila keberapa? Sila pertama, yaitu panatipata, wera, mani, sikap, padang, samadhyami. Aku bertekad melatih diri untuk tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup. Ketika tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup berarti aku sedang ya berlatih mempraktekkan cinta kasih, gitu ya. Pahami itu. Jadi kita tingkatkan lagi ya pemahamannya. Oh, bukan karena tidak membunuh saja makhluk hidup ya, mau berkaki dua, kaki empat, tak berkaki, berkaki banyak, bersayap ya, makhluk apapun juga. Nah, berarti aku sedang mempraktekkan cinta kasih ya. Kemarin sudah dicatat belum? Ada 5 unsur atau 5 faktor yang menyebabkan pelanggaran sila. Sudah bahas ya? Apa itu? 1, 5 faktor, 5 unsur yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sila pertama. Disebut melakukan pelanggaran sila pertama bila mana apa? 1, ada makhluk hidupnya. Ada dicatat? Hah? Belum? Ya udah, catat sekarang. 5 unsur. Ada bawa buku catatannya? Ada bawa pulpennya? Nah, yang tidak bawa buku catatan boleh bagi. Yang mau catat siapa? Tapi nggak bawa buku catatan siapa? Ada buku catatan? Kalau nggak ada buku catatan, siapa mau kertas untuk mencatat? Ada yang mau kertas? Berapa orang yang mau kertas? Ada pulpen? Nah, bagikan kertas bagi yang nggak punya catatan. Siapa yang butuh? Ya, pulpen ada? Rajinlah belajar ya, menuntut ilmu, belajar dhamma. Ayo, siapa lagi? Ya. Kalian harus pergi berlindung kepada dhamma ya, pergi datang ya, pergi datang mencari dhamma, mendatang mencari ajaran, memperoleh ajaran ya. Harus ada daya upaya, harus ada usaha. Usaha mau belajar gitu ya. Saya tahu saya lemah daya ingatku, maka aku mau mencatat gitu ya. Aku masih ada usaha gitu ya. Sudah, ada yang mau lagi? Cukup? Belakang oke? Semua kebagian buku ada ya? Ya, oke. Catat 5 unsur dalam kurung faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sila pertama. Titik 2, 1. Ada makhluk hidupnya dalam kurung objek. Ada makhluk hidupnya. Ada makhluk hidupnya dalam kurung objek. Kedua, ada pelakunya. Ada pelakunya. Sudah. 3, ada niat membunuh. Ada niat membunuh. 3, ada daya upaya
ada daya upaya, tindakan untuk membunuh. Ada daya upaya, tindakan untuk membunuh. Kelima, makhluk itu mati atau meninggal. Makhluk itu mati atau meninggal. Oke, contoh kasus gimana? Contoh kasus, misalkan seorang nenek, ya, misalnya di mall, ya, di mall rame orang, ya, terus terjadi gempa bumi, goyang, ya, runtuh, ya. Nah, semua orang pada rebutan mau keluar dari mall itu, ya, itu eskalator lift itu, ya, turun begitu tingginya. Jadi ada seorang nenek tua juga ingin turun ke bawah, tapi karena semua berebutan ingin turun, akhirnya si nenek tua kesenggol jatuh berguling-guling, jadi meninggal. Coba kita bahas kasusnya ini. Apakah ini terjadi pelanggaran sila atau tidak? Yang pertama, ada objeknya. Ada siapa? Nenek. Yang kedua, ada pelakunya? Siapa? Orang yang menyenggol, yang mendorong. Oke. Yang ketiga, ada niatnya? Hah? Tidak berniat. Tidak berniat. Oke, tidak berniat. Keempat, ada daya upaya untuk membunuh? Tidak ada. Yang kelima, makhluknya meninggal? Meninggal. Jadi memenuhi syarat pelanggaran sila enggak? Karena apa? Sila keberapa, butir keberapa yang tidak memenuhi syarat? 3 dan 4. Jadi tidak ada niat, kemudian tidak ada daya upaya untuk melakukan pembunuhan. Jadi ini bukan pelanggaran sila. Akan tetapi karena kita orang yang belajar cinta kasih, orang yang taat pada sila, lebih baik kita lebih mawas diri, lebih sadar terhadap semua tindakan kita. Jadi, oh ada nenek tua, ya, kita memang buru-buru ingin keluar, nenek tua memang ingin buru-buru ingin cepat keluar, tapi kita juga tetap waspada terhadap sekeliling kita. Jangan sampai mencelakai orang lain, jangan sampai mencelakai makhluk lain. Ya, ini baru kita mempraktekkan cinta kasih. Ada yang bisa kasih contoh cerita tentang kasus pelanggaran sila atau tidak pelanggaran sila? Ada yang bisa kasih contoh biar kita bahas? Ya, silakan kasih mic-nya. Mana mic-nya? Ayo kasih biar semuanya dengar contoh kasusnya. Jadi kita sama-sama bahas, sudah paham atau tidak paham. Ceritanya seperti ada cicak di balik pintu. Pada saat kita membuka pintu, cicaknya kejepit dan mati. Itu karena ada niat juga. Ya. Ayo kita bahas. Ada cicak di balik pintu. Begitu buka pintu, kejepit, mati langsung cicaknya. Ayo kita bahas. Unsur pertama, ada makhluk hidupnya enggak? Ada. Siapa? Cicak. Terus yang kedua, pelakunya siapa? Ada pelakunya enggak? Ada. Orang yang mendorong pintu, ya, mendorong pintu, ya, bukan membunuh cicak kan? Masih mendorong pintu, ya kan? Nah, ketiga, ada niat enggak untuk membunuh cicaknya? Tidak ada. Kemudian keempat, ada daya upaya enggak tindakan untuk melakukan langsung pembunuhan cicaknya? Tidak ada. Jadi yang kelima, apakah cicak mati? Kondisi ceritanya cicaknya mati. Jadi pelanggaran sila atau tidak? Hah?
Tidak, karena tidak ada niatannya. Tapi ada satu cerita lagi ya. Semasa saya kecil, orang tua saya kerjaannya membunuh. Ya, jadi seperti misalnya ada hari besar jadi Cakdo atau ada sembahyang kubur itu, Cingmen, itu masyarakat kampung kami selalu pesan itik ayam untuk persembahan, pesannya sama orang tua saya. Jadi selain itu orang tua saya juga seorang pemburu babi hutan. Pemburu. Ya, babi di hutan terus disembelih dijual. Nangkap kodok dipotong dijual, biawak, labi-labi dan lain sebagainya. Nah, apakah yang dilakukan orang tua saya juga melanggar syirik, sementara orang tua saya tidak punya penghasilan lain dan harus menghidupi kami 5 beradik waktu itu masih tersisa. Terima kasih. Ayo kita bahas. Unsur pertama, ada makhluk hidupnya enggak? Ada. Apa aja? Babinya, ayamnya, kodoknya, apalagi biawaknya, ya. Makanya kita dengarkan dulu ceritanya ya, baru kita bisa tahu ya. Nah, yang kedua, ada pelakunya enggak? Ada. Pakai senjata apa? Parang, pisau, apalagi tembak, tombak, senjata api. Oke. Ketiga, ada niat untuk membunuhnya enggak? Jelas ada ya, karena tujuannya jelas di situ. Kemudian keempat, ada daya upaya tindakannya enggak? Ada? Nah, ini daya upaya tindakannya ada 2 pilihan. Dia lakukannya secara langsung atau tidak langsung. Kalau langsung, berarti apa ya tindakan langsung yang dilakukannya? Menembak langsung, membunuh, menyembelih langsung, ya. Kemudian apa? Memukul sampai mati langsung, ya. Kalau yang tidak langsung apa? Menyuruh orang lain, ya, itu tidak langsung. Nah, ini tindakannya seperti apa? Langsung, berarti daya upayanya langsung. Ada unsurnya ya, ada. Kemudian yang kelima, makhluknya mati enggak? Mati. Berarti kesimpulannya terjadi pelanggaran sila. Ya. Jadi seseorang yang bermata pencaharian baik itu pemburu, baik itu nelayan, ya, udah pasti mereka melakukan pelanggaran sila. Kalau tambak udang gimana? Peternak tambak udang itu gimana kasusnya? Dia masuk pelanggaran sila enggak? Penambak udang itu dia hanya memelihara saja ya? Atau dia langsung membunuh juga? Hanya memelihara dan menjual. Hasilnya dijual, tapi dia tidak membunuh. Hah? Penambak udang dia pelihara untuk dibunuh udangnya atau dijual? Hah? Penambak udang itu ya, memang memelihara udangnya dari bibit sampai besar. Pada saat panen udangnya semua diangkat ya, diangkat supaya dia dies baru dijual. Berarti ditaruh di es batu ya, berarti mati ya, berarti penyiksaan pula ya. Berarti kalau yang kategori mematikan makhluk hidup ya seperti itu sudah pencahariannya salah juga, berarti dia sudah melakukan pelanggaran sila ya. Tapi itu tidak langsung. Ya, tidak langsung. Kalau langsung dia sembelih langsung di depan dia. Tidak langsung karena pemiliknya yang untuk tabrak, tapi yang bawahnya itu kan
pegawai. Ya, paham ya? Nah, contoh lagi, misalnya kalian, misalnya ada apa itu namanya, yang malam-malam jual itu warteg lele, pecel ayam. Itu kalian makan. Kalian makan, enak katanya. Itu pelanggaran sila enggak? Hah? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Gimana? Tidak membunuh ya. Karena ayamnya memang udah mati. Kalau lelenya udah mati belum? Atau di sana baru dipetok mati? Petok kepalanya baru mati? Ada yang sudah mati, ada yang masih hidup. Nah, hati-hati juga ya. Ngeri-ngeri sedap ya. Ketika kita karena lapar ya, perlu memakan sesuatu ya. Tapi kalau lelenya di tempat kamu tunjuk lelenya dan dia petok di tempat baru mati, berarti terjadi pelanggaran enggak? Hah? Terjadi pelanggaran karena kamu tunjuk dia. Berarti itu daya upaya yang tidak langsung, bukan kamu yang petok ya, tapi penjualnya yang petok kepalanya sampai mati. Berarti tidak langsung. Kalau ada satu seperti ini, kepiting. Kepiting. Kalau kepiting itu biasanya umumnya yang saya pahami, tapi tak benar juga atau terbuka. Karena kepiting itu kan tidak mati duluan, dia biasanya di restoran masih hidup. Jadi waktu kita pesan baru dibunuh. Karena kepiting ini dia nggak bisa tahan lama, kalau dibunuh atau diapakan nanti dia bau. Itu kepitingnya kepiting batu ya. Kalau kepiting air laut enggak ya, dia udah mati punya ya, betul enggak? Kepiting yang batu. Kita nggak tunjuk sih, cuma kita restoran itu tidak besar. Tapi kita tahu bahwasanya di dalam dapurnya itu mati atau belum kita nggak tahu. Ayo kita bahas kepiting sekarang. Kalau misalnya makan di restoran, sepengetahuan kita kalau kepiting itu nggak bisa mati dulu ya, nanti busuk ya. Jadi dia harus mau makan itu hidup-hidup baru dipotong-potong ya. Jadi termasuk pelanggaran sila enggak? Kalian mau makan ke restoran, di restoran itu ada jual kepiting, tapi kalian enggak tunjuk kepitingnya ya, enggak tunjuk. Gimana? Tetap termasuk pelanggaran. Pelanggaran? Oke, pelanggaran ya, betul? Kecuali kita memakan kepiting, kita ke restoran yang sudah disediakan masakan kepitingnya. Masakan kepitingnya sudah siap saji. Sudah siap saji ada di itu juga. Sama saja, itu kan memang harus dipotong dulu di belakang. Enggak, maksudnya udah masak, kita nggak pesan gitu. Nggak pesan gimana bisa datang menunya? Sudah tersaji. Iya. Acara pernikahan, dia udah makan, tiba-tiba kepitingnya keluar saja. Ya, menunya bukan kita yang pilih ya, tiba-tiba keluar aja, tinggal makan ya, enak gitu ya. Itu terjadi pelanggaran enggak? Kalau peristiwa ini unik juga ya, tidak ada pelanggaran. Unik juga ya, tidak ada pelanggaran. Lagi karena kita nggak tahu, kita nggak tunjuk menunya. Kalau kita tunjuk menunya, kita tahu bahwa di balik kita tunjuk menu ini di belakang akan disembelih gitu ya. Nah itu baru perbuatan pembunuhan tidak langsung. Nah itu kita masuk pelanggaran. Tapi kalau tadi peristiwanya istimewa ya, di acara undangan makan ya, waduh makannya ya enak, enak keluar kepiting menunya ya. Begal ditembak polisi mati.
mati. Ayo kita bahas kasusnya. Ada makhluknya nggak? Nah, ada makhluknya nggak? Nah, ada makhluknya nggak? Hah? Begal atau polisi? Ini ceritanya, hah? Begal atau polisi? Ini ceritanya begal. Hah? Polisi yang tembak begal. Polisi yang tembak begal. Ayo. Objeknya enggak? Siapa? Begal. Apa? Begal. Ada siapa? Polisi. Ketika punya dendam pribadi atau tidak sama si begal. Kalau misalnya, nah, ini makanya kasus per kasus ya. Kalau misalnya polisinya tidak kenal sama si begal, tadinya hanya untuk sebagai apa namanya? Jangan bergerak, itu sebagai apa? Hah? Hah? Perintah tugas, ya, perintah tugas, ya. Jadi sebagai perintah tugas, tapi si begal itu dia profesinya apa? Membunuh atau merampok? Dia sebetulnya begal ini dia kategori membunuh atau merampok? Hah? Biasanya dia mengambil kendaraan orang dengan paksa dan kekerasan, menggunakan senjata tajam, bahkan membunuh korban. Oke, berarti dia merampok. Iya. Kemudian berubah niatnya menjadi membunuh. Iya. Betul. Oke, sama dengan polisi ketika dia mengeluarkan senjata, oh jangan bergerak katanya. Artinya sebagai keluar perintah tugas tadi, ya. Tadi niatnya sebagai peringatan, niat awal sebagai peringatan menjadi berubah menjadi niat membunuh. Ketika niat membunuhnya terlaksana, ya, berarti ada niatnya membunuh. Oke, yang keempat poinnya. Ada daya upaya atau tindakan dari membunuhnya enggak si polisinya? Hah? Dari tadinya niat awal hanya sebagai peringatan tidak ada, menjadi ada. Ya, menjadi ada daya upaya, yaitu mengeluarkan, menekan pelatuknya. Nah, ya, itu daya upaya dia. Yang kelima, orang begal itu mati enggak? Hah? Hah? Di dalam kasus cerita mati ya. Kalau dia nggak mati gimana? Misalnya, oh tembak kaki, luka, bawa ke rumah sakit, terjadi pembunuhan nggak? Hah? Terjadi pelanggaran sila nggak? Ah, ya, lihat case-nya ya, lihat kasusnya. Kalau hanya nembak kaki, berarti dia hanya terluka, tidak sampai objeknya itu meninggal dunia. Berarti dia tidak melakukan pelanggaran sila polisinya, ya. Tapi kalau misalnya sampai meninggal, berarti dia tadi dari yang tidak ada niat berubah menjadi ada niat membunuh karena kondisi. Kemudian dia tidak ada daya upaya, hanya peringatan. Kemudian ada tindakan menarik pelatuknya sebagai tindakan untuk melakukan pembunuhan dan akhirnya meninggal. Baru terjadi pelanggaran sila. Oke? Paham ya? Oke, sudah. Masih ada lagi? Misalnya begini, kita kan ini cerita 5 sila tadi: membunuh, mencuri, berdusta, asusila, dan keseimbangan minuman dan makanan yang bisa menurunkan kesadaran diri. Seandainya begini, kita ditangkap polisi, pada saat ditangkap kita normal-normal aja, dibawa ke dalam mobil, terus kita dibawa ke satu lapangan dan kaki kita didor. Memang kita nggak mati. Dibawa ke rumah sakit, dioperasi, gurunya dikeluarkan tanpa bius, terus dimasukkan ke dalam sel. Memang nggak mati. Terus polisi itu Pancasila berapa tuh? Tapi dia membuat orang lain menderita. Membuat orang lain menderita. Iya, kakinya ditembak loh. Ya. Sengaja tulangnya dikenakan. Terus apa yang menyebabkan dia ditembak? Kan kita harus tahu ceritanya dulu. Iya, ini Hah? Kan ada sebab dan akibat ya. Nggak mungkin tiba-tiba peluru masuk ke situ, tapi ada juga yang namanya peluru nyasar ya.
tadinya mau tembak ke korban, entah bagaimana kejadian di lapangan, yang faktor-faktor penyebab ya. Oke, kita katakanlah dia pembunuhan. Beda kalau kasus pembunuhan, pelakunya itu melarikan diri dan mereka dikejar lalu ditembak, itu wajar. Ini dia tidak melarikan diri, dia ditangkap di dalam rumahnya sendiri terus dia dibawa. Ini banyak kasus seperti itu ya. Jadi bisa kemungkinan keluarganya itu orang besar, orang berduit. Lalu korban si pelaku ini dibawa ke tempat sepi dan didor. Bukan cuma kasus pembunuhan, narkoba juga seperti itu. Nah, sekarang rata-rata narkoba kasusnya kalau misalnya ketangkap 2 orang, 1 orang pasti tewas. Kasus besar ya. Itu bukan melarikan diri, tidak. Nah, itu yang kita jangan katakan yang mati, kita katakan yang ditembak kakinya. Nah, si polisi tadi melanggar sila berapa dia? Orangnya setengah mati, belum mati. Ya, setengah mati ya, setengah tak mati, setengah hidup ya. Jadi perlu kita ketahui faktor utama ketika terjadi pelanggaran itu adalah poin utama yang nggak bisa kita hindarkan. Kita harus mengetahui niatnya. Kalau kita tahu niatnya, misalnya karena dengki, karena balas dendam, karena kebodohan iseng mau supaya kebanggaan ya, aku sudah menembak gitu ya. Nah itu kan kebodohan ya. Niatnya ya. Jadi kalau kita sudah tahu ceritanya secara faktor-faktor unsur-unsur yang terlibat, termasuk terutama niat utama di sana apa yang mencenderungkannya, kita baru bisa ceritakan itu poinnya dia kemana ya. Dan mungkin nanti kita akan kaji lagi kembali ke cerita seperti itu setelah kita bahas dulu. Masih ada lagi, mungkin dia ini kan udah masuk ke kasus penggelapan ya kan, narkoba, berarti dia masuk pelanggaran sila keberapa? Adina dana Wiramani Sika Padang Samadhyami.